Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian semua berada. Sebelumnya gue mau ngucapin nih terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video di YouTube channel Himanera VOP. Kita hari ini bakal ada dalam segmen Bicara, Bincang-Bincang Administrasi Negara. Kenalin, gue Isal, gue adalah salah satu mahasiswa FILP jurusan ADM Negara. Di mana di Himanera sendiri gue adalah Wakil Asisten Deputi Humas dan Publikasi. Pada kesempatan kali ini, gue akan membantu jalannya bicara. Sebelum kita mulai, kalian harus tahu dulu nih, bicara itu apa sih? Bicara atau bincang-bincang administrasi negara merupakan salah satu rangkaian acara dari Himanera Peduli yang diselenggarakan oleh Himanera VOP. Di mana tema dari acara ini merupakan Get to Know Negara. Acara talk show yang berlangsung diharapkan dapat memberi informasi tentang jurusan administrasi negara secara lengkap. Jadi cocok banget nih buat kalian yang sedang kepo atau pengen banget masuk administrasi negara VOP. Nah, selain itu, gue juga mau ngingetin nih ke teman-teman semua buat terdonasi bisa lewat link di bawah ini, di mana donasi yang kalian berikan kita akan salurkan kepada panti asuhan, aktivitas akademik, dan juga tentunya masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Nah, teman-teman, pada sesi minggu kedua bicara ini kita akan kedatangan tamu spesial nih, di mana yang saya hormati Kak Vanessa Luriska, atau yang biasa dipanggil Kak Icut. Halo Kak Icut. Halo. Ya, halo Kak. Jadi, di mana pembicara kali ini kita bakal bahas banyak tentang budaya administrasi negara nih. Terutama gimana sih kita cara belajar yang baik dan benar selama kita kuliah di jurusan ADM Negara. Langsung aja kita masuk ke kegiatan bicara, yaitu yang langsung aja pertama kita sapa dulu nih Kak Icutnya. Halo Kak Icut. Halo Imawan. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana sendirinya baik? Alhamdulillah Kak baik. Nah, sebelum aku mulai, Kak Icut kenalin secara singkat profil Kak Icut. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Vanessa, biasa dipanggil Ica atau Icot. Aku dari ADM Negara 2017. Saat ini kebetulan lagi di semester 6 menuju semester 7 dan kesibukannya lagi magang, lagi memenuhi mata kuliah magang buat di liburan kali ini. Tuh. Oke. Tuh, profilnya Kak Icut. Kak Icut itu salah satu cutting gua, dimana dia juga dulu jadi asdep juga ya Kak, wakil asdep juga ya Kak, sama kayak gua. Iya, aku tahun lalu di posisinya Imawan. Iya, sahabat kita ya Kak. Ya. Yaudah Kak, udah siap belum buat pertanyaan pertama? Udah, ayo mulai. Oke, langsung aja mulai ya. Nih Kak, kan kita lagi ngomongin cara belajar yang baik dan benar. Dimana cara belajar yang baik dan benar itu pasti hubungan dengan kayak mengatur skala prioritas kan. Nah, menurut Kak Icut sendiri, bagaimana sih cara membagi skala prioritas saat kuliah? Dan manfaat apa yang Kak Icut dapat dengan membagi skala prioritas itu? Silahkan dijawab Kak Icut. Oke, kalau misalkan menurut aku, kan skala prioritas itu pasti relevan banget sama kesibukan-kesibukan yang kita ambil selama lagi kuliah. Nah, pas kuliah itu kan pasti banyak banget nih kegiatan yang menyita waktu di luar kuliah, kayak misalnya organisasi, kepanitiaan, maupun kepentingan akademis atau non-akademis lainnya. Nah, yang sering terjadi itu kan pasti biasanya kita itu harus bisa melakukan semua kegiatan itu secara paralel, dan hal tersebut pastinya kan menguras waktu dan tenaga juga. Nah, gimana sih cara membagi skala prioritasnya? Jujur aja sih, kalau misalkan aku dulu tuh sering banget kayak tanpa sadar, pasti kita tuh lebih memprioritaskan kepentingan di luar kuliah gitu kan, kayak lebih memprioritaskan kepentingan organisasi atau kepanitiaan. Nah, karena kita tuh pasti ngerasa kalau kita punya tanggung jawab juga, selain kita harus kuliah juga gitu kan. Nah, pasti itu kalau misalnya di kondisi kayak gitu, aku tuh bisa ngira-ngira nih, oh kayaknya beberapa waktu ke depan kerjaan kampus gue bakalan mulai gak kepegang nih, gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, biasanya aku bakalan langsung bikin list deadline tugas kuliah maupun kerjaan di kepanitiaan misalnya kayak gitu kan, atau kerjaan di organisasi. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu, prioritas kalian itu tetap bakalan kuliah, tapi sambil diparalelin secara simultan dengan kegiatan-kegiatan kalian lainnya. Jadi nggak ada yang bakal keteteran gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, pastikan kalau misalkan kalian ngerjain kerjaan kuliah duluan, dengan deadline-nya itu dimajuin lah, jangan mepet sama deadline sebenarnya. Nantinya tuh kalian punya spare waktu yang banyak buat ngerjain kegiatan-kegiatan lain, mau kalian organisasi, kepanitiaan, atau enggak acara-acara
kayak akademis akademis yang menjadi minat kalian gitu kan. Nah makanya kalau misalkan kayak gitu menurut aku skala prioritas itu yang pasti harus selalu ngutamain kuliah dulu sih. Karena kalau misalkan kalian ngutamain kuliah dulu, pastinya kalian bisa menyelesaikan tanggung jawab utama kalian dulu kan. Jadi nggak harus mengutamakan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa dibilang sampingan lah dibandingkan kuliah kayak gitu. Karena kalau misalkan ngomongin manfaat ya pasti jelas dong. Kalau misalkan kita lebih mengutamain kuliah, nilai kita juga bakalan lebih stabil gitu kan. Jadi nggak ada alasan tuh kayak sibuk organisasi jadi nilainya turun kayak gitu. Enggak. Karena kita harus bisa sedemikian rupa untuk bekerja secara paralel, baik mengutamakan kuliah maupun bisa menyelesaikan kerjaan-kerjaan lain di samping kuliah kayak gitu. Oke, benar banget sih sama yang kayak aku rasain juga. Jadi kayak at the end, sesibuk-sibuknya kalian sama organisasi, sama kegiatan lain, tetap harus diprioritasin kuliahnya ya Kak, benar banget. Ya, oke. Dan langsung aja kita ke pertanyaan kedua. Sebagai mahasiswa administrasi negara, kan kita tahu ya mata kuliahnya kita cenderung banyak yang dituntut untuk berpikir dan juga kayak kita harus kritis. Kalau dari kakak sendiri, buat di jurusan ADM negara itu cara belajar yang efektif gimana sih Kak? Cara belajar ya, itu menarik sih sebenarnya karena kan setiap orang pasti preferensinya berbeda-beda. Nah sebenarnya aku sih bukan orang yang benar-benar kayak simultan belajar banget gitu. Tiap di kelas perhatiin, terus kayak sebelum ujian ngulang-ngulang, aku nggak gitu banget sih. Paling lebih fokus kalau misalkan mau ujian langsung belajar kayak gitu. Dan kalau misalkan di kelas pun aku lebih pay attention sama mata kuliah yang menurut aku emang menarik. Kalau misalkan matkul itu kompleks, paling aku cuma kayak merhatiin aja, terus kayak nyatet poin penting. Nah kalau misalkan tipe belajar yang efektif, aku sih sebenarnya biasanya lebih senang individu karena aku orangnya tuh visual banget untuk belajar ya. Tapi beberapa semester terakhir kayak dari mulai semester 3 kalau nggak salah itu aku lebih prefer untuk belajar kelompok sih. Menurut aku lebih efektif. Kenapa? Karena jadi itu kalau misalkan sebelum ujian aku tuh biasanya ngumpul nih sama teman-teman aku. Kita kumpul, kita sharing sama tanya jawab santai gitulah soal materi-materi yang mau diujikan. Kenapa kayak gitu? Karena misalkan nih, Imawan bisa paham materi dari 1 sampai 3. Sedangkan aku tuh taunya materi dari 4 sampai 6. Nah, kalau misalkan kita kumpul-kumpul, pasti kan kayak bisa sharing gitu kan. Jadi saling melengkapi juga. Makanya kita bisa memastikan kalau misalkan masing-masing itu udah punya pemahaman yang lengkap atau enggak, seenggaknya paham lah garis besar dari materi yang akan diujikan. Jadi menurut aku, kalau misalkan di ADM negara, untuk kalian bisa nggak bisa survive juga sih, itu lebih bukan preferensi, tapi kalau misalkan bisa maksimal, mungkin belajar kelompok itu bisa jadi tipe belajar yang efektif. Tapi kalau misalkan abis belajar kelompok pun aku tetap belajar sendiri lagi karena aku anaknya emang visual banget. Kalau misalkan mau ujian gitu aku bisa nyatet dan aku pasti ngafal apa yang aku catat gitu. Wah, iya sih, benar sekali kata Kak Icut. Jadi ya, at the end, kalau masalah tipe belajar tuh ya, balik lagi ke diri kita sendiri, kita nyamannya gimana. Cuman ya, emang benar banget sih buat di ADM negara sendiri itu, khususnya semester 3 sampai semester akhir tuh pasti matkulnya yang akan diterima bakal semakin sulit kan. Nah, tipe belajar yang belajar bareng teman-teman kayak gitu, yang tadi kita sharing tentang pengetahuan dari SAP per SAP itu bermanfaat juga sih buat kalian yang masih kesusahan buat belajar dan kuliah di administrasi negara. Oke Kak Icut, langsung aja kita ke pertanyaan yang terakhir. Oke. Bagaimana Kak cara menjaga semangat saat belajar dan menghadapi under pressure dalam kuliah? Kan kita tahu ya, kuliah tuh nggak segampang atau nggak seindah yang kita bayangkan pas SMA. Pasti bakal ada up and down-nya. Kalau dari kakak sendiri gimana Kak biar kita tetap stabil gitu? Menjaga semangat ya. Kalau misalkan menjaga semangat tuh sebenarnya faktor utamanya dari lingkungan sih menurut aku. Kayak paling utama itu adalah kan bisa memposisikan diri kalian atau menempatkan diri kalian di lingkungan yang suportif. Kalau bisa usahakan punya teman-teman yang sefrekuensi sama kalian dan bisa memberikan pengaruh positif ke kalian, bisa memberikan energi positif terhadap kalian. Kenapa? Karena kalau misalkan kayak gitu, di saat kalian down, di saat kalian lagi demotivasi banget, kalian punya teman-teman yang bisa menopang kalian gitu kan. Walaupun banyak yang bilang kayak kuliah tuh individualis, lebih mikirin diri sendiri.
kayak lo cuma bisa ngandelin diri lo sendiri gitu, jangan bisa bersandar sama orang lain. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya saat kalian lagi kondisi jatuh, itu cuman kayak teman terdekat kalian yang benar-benar akan bisa memberikan apa yang kalian butuhkan gitu. Aku juga pernah ngerasa demot ya, aku ngerasa kayak lagi jenuh banget kuliah gitu, dan yang dicari pertama pasti teman, kayak gue lagi gini-gini nih, gue lagi ngerasain ini apa segala macem, dan pasti yang bisa ngasih semangat lagi, yang bisa ngasih motivasi lagi itu pasti teman terdekat kalian kayak gitu. Nah terus kalau misalkan soal belajar itu sama juga sih, kayak kalau bisa cari teman belajar yang emang kalian cocok, jangan cuman kayak asal kumpul terus nggak ada outputnya gitu. Kalau bisa mendekati ujian dan di saat kalian lagi belajar di kelas gitu kan, deketin aja teman-teman kalian yang emang sekiranya bisa kalian bilang ambis gitu aja kan, jadi energinya tuh datang ke kalian juga gitu, rajinnya. Nah kalau misalkan lagi under pressure gitu, sebenarnya menurut aku bisa jadi lebih enak cari waktu luang untuk diri sendiri sih, karena di saat kuliah itu me time itu kan hal yang agak susah untuk kita dapetin ya, karena saking sibuknya atau saking lagi banyak kerjaannya gitu. Dan kalau misalkan kalian emang lagi ngerasa tertekan banget, cari aja waktu luang atau enggak lakuin rutinitas yang bisa bikin kalian senang dan bisa balikin lagi semangat kalian kayak gitu. Kenapa? Karena itu penting banget sih untuk menjaga kestabilan emosi dan menjaga kesehatan mental juga kayak gitu. Karena kan kalau misalkan dipaksain, hasilnya pasti nggak akan baik, hasilnya pasti nggak akan maksimal kayak gitu kan. Jadi menurut aku kuliah itu waktu-waktu yang harus dinikmatin sih. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kuliah stres apa segala macem, keluar dulu aja dari rutinitas kalian, nggak apa-apa, tinggalin dulu sebentar, nanti baru balik kerjain lagi di saat mood kalian udah balik. Karena kuliah itu kan waktunya panjang, maksudnya masa belajarnya panjang, tapi tiap semester pendek, makanya mungkin orang-orang mostly akan ngerasa stres karena banyak yang harus dilakukan dalam waktu yang singkat. Tapi sebenarnya kalau misalkan dinikmatin dengan kalian bisa membagi waktu dengan baik dan bisa mengenali diri kalian sendiri, pasti semangat kalian akan selalu stabil saat kuliah. Oke, benar banget sih. Gimana caranya buat kita tetap semangat saat kuliah, baik belajar maupun keadaan kita sendiri itu, emang kita butuh support system, terutama teman-teman ataupun keluarga sekitar kita. Nah Kak, mungkin aku ada pertanyaan terakhir nih, pertanyaan dari aku sendiri. Kan sedikit tahu nih Kak Icut nih sering ikut lomba, mungkin banyak prestasinya, mau di akademik maupun di organisasi itu sendiri. Nah, menurut Kak Icut, manfaat apa sih yang Kakak dapat dari ikut lomba dan Kakak ikutin? Oke. Kalau menurut aku, jujur kalau misalkan pribadi aku sendiri ya, aku itu mengikuti lomba sebenarnya sebagai salah satu cara aku untuk survive di ADM Negara. Kenapa? Karena awalnya pun aku ngerasa kayak aku nggak tahu ya aku akan bisa stay di jurusan ini atau enggak, karena jurusan ini bukan aku banget gitu. Awal aku ngerasa kayak gitu, sampai akhirnya kita semester 3 belajar TPPI, belajar kayak tulis segala macam, dan kayaknya aku ngerasa mungkin dengan gue nulis, dengan gue mencurahkan dan berpikir secara kritis tapi gue dituangkan dalam tulisan, mungkin bisa jadi ini akan menjadi salah satu hal yang bisa mengembangkan diri gue secara tidak langsung kayak gitu kan, dan itu bisa membuat gue untuk survive di jurusan ini. Dulu aku awalnya mikirnya kayak gitu, makanya pas aku lomba itu awal semester 4, lomba pertama, dan di situ aku ngerasa yang menikmati prosesnya itu tuh menyenangkan gitu, walaupun agak capek, kayak harus lari-larian juga, ngebut kerjaan sama kuliah, tapi di saat kalian nikmatin prosesnya itu akan lebih menyenangkan dibandingkan kalian tuh cuma nungguin hasilnya doang gitu. Karena menurut aku lomba itu yang penting tuh bukan hasilnya, bukan outputnya, tapi gimana kalian menikmati prosesnya, karena itu yang akan membuat kalian tuh berkembang kayak gitu. Nah, kalau misalkan dibilang manfaat apa yang didapat saat lomba, itu banyak banget. Pertama, kalian bisa lebih mengenali isu-isu sensitif di jurusan kita yang berhubungan sama pemerintahan ataupun sektor publik lainnya.
itu akan membuat kalian bisa satu step lebih maju dibanding teman-teman kalian yang lain. Karena ibaratnya kalian tuh akan lebih peka dengan lingkungan sekitar kalian gitu kan. Dan itu akan membantu kalian di semester selanjutnya. Yang kedua, itu sangat-sangat mengasah kemampuan untuk menulis kayak tulis ilmiah juga. Dan itu akan membantu saat kalian mau nulis skripsi. Karena di tiap lomba itu menurut aku pasti ada aja hal-hal yang bisa kalian ambil gitu untuk belajar, kayak lomba 1, terus nanti di lomba 2 kalian udah tahu nih kekurangan apa yang kalian temuin di lomba sebelumnya, atau enggak atau bisa dibilang hal-hal apa yang belum kalian temuin juga di lomba sebelumnya kayak gitu. Nah itu jadinya bisa membuat kalian semakin berkembang dan bisa membuat kalian lebih mengenali juga apa yang kalian butuhkan kayak gitu. Terus yang ketiga, bisa dapat teman banyak dan itu sangat berguna banget untuk nambah relasi. Sebenarnya yang aku senangin dari lomba itu sih kayak bisa ketemu orang, bisa ketemu teman-teman yang punya pemikiran tuh yang pintar-pintar banget. Aku kalau tiap lomba tuh selalu ngerasa orang-orang tuh pintar-pintar banget ya, orang-orang kayak teman-teman di luar sana tuh kayak banyak banget yang pintar dengan ide-ide yang bagus-bagus juga, yang inovatif, yang hebat-hebat banget ya orang-orang di luar sana ya, anak-anak ADM negara di universitas lain tuh banyak banget yang bisa memberikan inspirasi juga buat kita kayak gitu. Terus yang lainnya adalah sebenarnya lomba itu lebih ke pelarian kalau bosan kuliah sih jujurnya, karena kayak enak aja bisa jalan-jalan gitu kan, sambil jalan-jalan terus sambil nyari temen juga. Kayak kalau lagi penat kuliah tuh emang lomba jadi pelarian paling utama, itu paling menyenangkan banget pokoknya. Menurut aku itu sih kalau misalkan ngomongin soal lomba. Makanya kalau bisa manfaatin aja, seenggaknya sekali deh dalam seumur hidup kalian ikut lomba gitu. Oke. Banyak banget ya ternyata manfaatnya dari ikut lomba dan punya prestasi. Benar-benar merupakan salah satu contoh positif nih dari Kak Icut yang bisa diikuti kalian semua calon mahasiswa administrasi negara maupun mahasiswa ADM negara nih. Nah, teman-teman, semua pertanyaan udah dijawab nih sama Kak Icut. Sebelum sesi tanya jawab aku akhiri, gue selalu PFC ingin berterima kasih kepada Kak Icut yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara dalam acara kali ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan informasi tentang jurusan administrasi negara secara lengkap, khususnya itu ada cara belajar yang baik dan benar. Gue selaku MC, mohon maaf ya jika ada salah kata atau kalimat berkenan. Lalu buat teman-teman semua gimana? Udah nggak penasaran lagi kan? Teman-teman jangan khawatir, buat kalian yang masih penasaran sama administrasi negara, kalian bisa banget nih follow Instagram @humanera_VOP atau @VOP untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai administrasi negara secara lengkap. Dan jangan lupa untuk kalian berdonasi bisa klik link di bawah ini, karena bantuan donasi yang kalian berikan sangat berarti dan akan kami salurkan kepada panti asuhan Civitas UI dan tentunya masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you soon guys. Dadah.